Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 4 yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama pada tahun ini, tahun pembelajaran baru 2021-2022 semester ganjil. Tema kalian adalah Sungguh Allah Maha Hadir. Mari sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang masih Tuhan beri dalam hidup kami. Kami akan belajar, berkatilah kami hari ini dalam nama Yesus. Amin. Mari anak-anak, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang bertemakan kehadiran Allah dalam hidup manusia, yaitu melalui ciptaannya. Ya, mari kita akan menyanyi lagu ini. Ya, lagu yang baru bagi kalian, tapi kalian bisa ya, nanti kita akan menyanyi bersama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia, oh curahkan kurnia. Ya, setelah kalian menyanyi lagu ini, silakan dilihat liriknya, baitnya, dan di sini ada tugas buat kalian. Yang pertama, apa pesan lagu tersebut dan apa saja bentuk kehadiran Allah dalam hidupmu melalui pujian ini. Nah, anak-anak, secara fakta, realita yang kalian lihat, menurutmu apa arti Allah Maha Hadir? Nanti silakan ditulis tulisannya apa arti Allah Maha Hadir. Sesungguhnya Allah hadir sebelum kita ada. Karena sejak awal penciptaan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Nah, kehadiran Allah ini tidak hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Manfaat beberapa ciptaan Allah, yaitu yang bisa kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, itu matahari, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, nanti kalian tuliskan manfaatnya. Itu kehadiran Allah di dalam alam semesta. Nah, kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan kita, contohnya ketika anak-anak berulang tahun, Allah hadir. Karena apa? Anak-anak diberikan panjang umur. Juga peristiwa kehidupan yang lain. Mungkin ketika kalian sedih, kalian dapatkan penghiburan. Ya. Itu adalah kehadiran Tuhan. Baik, sekarang saatnya anak-anak untuk membaca Alkitab. Ya, dibuka di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Nanti kalian akan membaca ayat ini. Ya, di mana diceritakan bahwa pemazmur ini menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Ya. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Manusia terbatas, tetapi kita Allah itu tidak terbatas. Ya, coba saja bayangkan, ini aja tumbuhan. Bisakah kalian membuat tumbuhan mewarnai daun hijau atau daun yang kering? Tidak bisa. Itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Nah, nanti kalian juga akan melihat Mazmur 8 ayat 1 sampai 9. Kalian juga membaca ayat ini. Jadi pemazmur Daud juga menyatakan bahwa Daud bersyukur atas ciptaan yang diberikan Tuhan bagi manusia. Nah, hari ini tugas kalian adalah membaca Alkitab. Baik, ini sudah ya. Sekarang baca Mazmur 104 tadi ayat 1 sampai 35. Kemudian tuliskan ayat-ayat beserta kalimat yang terkesan bagimu. Yang terkesan. Jadi
dari ayat 1 sampai 35 yang terkesan tuh kamu berapa ayat? Bisa 1, 5, ya, 6, 10 boleh. Silakan ditulis. Misalnya 104 ayat 3. Nah, tulis di sini ayat 3. Lalu tentang apa di situ? Tuliskan ayatnya, ya. Paling tidak minimal 5 ya. Kita kelas 4 kuat menulisnya ya. Paling tidak 5. Minimal 5 ayat yang berkesan dalam hidupmu. Baik, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau belajar tentang makna keterbatasan manusia. Nah, manusia adalah ciptaan Tuhan dan manusia adalah ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Mengapa? Supaya segala kebutuhan manusia itu tercukupi. Dan manusia itu diberi kuasa untuk memelihara ciptaan Allah. Berkuasa bukan berarti bertindak sewenang-wenang, memakai alam ini dengan seenak hatinya, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Artinya manusia boleh menggunakan alam ciptaan ini seperti tumbuhan, hewan boleh kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita, tetapi juga harus bertanggung jawab, artinya dipelihara. Contohnya ketika anak-anak di rumah ada tumbuhan, ya bukan berarti teman itu kalian petiki buahnya dengan seenaknya, tidak, tetapi memetik secukupnya dan terus disiram, diberi pupuk supaya tetap dapat bertumbuh. Nah, itulah artinya Tuhan berikan kuasa kepada manusia atas alam ciptaan ini. Manusia adalah ciptaan yang istimewa karena diberi akal budi. Supaya apa? Yaitu supaya dapat memelihara dan mengelola ciptaan Allah ini. Ya, sehingga alam ciptaan tentu tidak punah, ya, tidak punah. Nah, apakah ketidakterbatasan Allah? Allah tidak terbatas karena Allah menciptakan bahannya. Sedangkan manusia terbatas. Contohnya apa? Manusia bisa membuat lemari, membuat meja, kursi, bahannya dari kayu. Tetapi manusia tidak dapat menciptakan tumbuhan, bahan dasar kayu, tidak bisa. Siapa yang menciptakan sumbernya, kayunya? Itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu sungguh tidak terbatas, ya, tapi manusia terbatas. Bisa menggunakan ya sumber yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, itu salah satu contohnya. Baik, nanti kalian akan membaca sendiri dari ini materi ini. Ya. Kemudian Allah juga sudah memberikan kuasa untuk merawat dan memelihara. Nah, itu nanti anak-anak dibaca dalam Kejadian 1 ayat 28-29. Ini dasar ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah memberikan kuasa pada manusia. Ini dasarnya Kejadian 1 28-29. Ya, nanti kalian akan membaca sendiri ya. Nah, anak-anak perhatikan bahwa manusia itu tidak bisa menciptakan, tetapi manusia bisa berkreasi, ya, menciptakan sesuatu yang alam. Nah, contohnya ya tadi ya, seperti membuat kayu tidak bisa, itu dari Tuhan. Tetapi manusia bisa berkarya untuk menciptakan kayu itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, itulah kuasa Tuhan yang untuk kita manusia. Nah, nanti kalian akan saya share supaya kalian bisa membaca dari bacaan. Baik, sekarang perhatikan, menurutmu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaannya tersebut? Menurut kamu, apa saja sih ciptaan Tuhan? Hari pertama menciptakan terang, yaitu disebut dengan siang. Lalu gelap itu malam. Yang kedua cakrawala langit. Di sana ada benda-benda langit, yaitu bintang, bulan, dan matahari. Yang ketiga daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Hari keempat binatang air dan binatang di udara. Betul? Salah. Hari keempat adalah benda-benda langit, matahari, bulan, dan burung-burung, dan juga ikan, binatang air dan binatang udara. Hari keenam manusia dan hewan darat. Nah, dari ciptaan itu bagaimana cara merawat dan memelihara? Contohnya, saya kasih contoh satu. Misalnya ayam, ya,
Misalnya, saya kira ayam itu bukan hal yang baru ya, semua punya ayam, peliharaan ayam. Bagaimana cara merawat dan memeliharanya? Diberi makan, dikasih kandang, ya, lalu kasih minum dan sebagainya, vitamin mungkin supaya sehatnya, itu salah satu contoh. Nanti kalian akan mengisi ya, sebutkan satu-satu yang ada di sekitarmu. Baik, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini anak-anak. Matahari, bintang, hujan, bayi yang sedang tidur, alam yang indah. Dari gambar-gambar ini kalian punya tugas selanjutnya adalah membuat sebuah puisi atau cerita singkat. Kagumanmu atas kehadiran Allah. Pilih salah satu saja dari gambar ini. Mana yang akan kamu jadikan puisi atau cerita singkat. Nah, ini nanti ditulis dalam kertas yang bagus, lalu dikasih figura ya. Nanti saya akan share figura dari kertas bekas ya. Nah, sekarang sekali lagi ini Mazmur 1-3 tadi, buatlah janji atau sembunyian ayahku maha hadir, akan bertanggung jawab. Artinya kalian berjanji bahwa ketika Allah hadir akan bertanggung jawab. Allah hadir dalam apa? Dalam ciptaan alam semesta. Tanggung jawabnya apa? Itu memelihara dan merawat. Silakan ditulis ya. Baik, tugas kalian selanjutnya adalah membaca buku LKS halaman 4-6, lalu mengerjakan soal halaman 6-11. Itu tugas kalian untuk minggu ini. Baik, sekian, terima kasih. Kerjakan tugas sampai selesai dan tepat waktu. Tetap menjaga kesehatan anak-anak karena pandemi belum berakhir. Begitu jaga kesehatan kalian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap berdoa, bersukacita dan bersyukur selalu senantiasa ya. Jangan sedih, buatlah bergembira. God bless you. Salam sehat.